Sebelumnya perkenalkan kelompok 4, saya Afifah Nurul Janah. Saya Nadia Azahra. Saya Putri Zevia. Saya Rina Zahra. Saya Muhammad. Ya, jadi di sini untuk slide pertama adalah gambaran poster yang kelompok kita buat untuk mempromosikan Cilok Joni. Nah, di sini kita menggunakan template besar, gurih, nagih, dan untuk slogannya itu 1 gigit langsung ketagihan. Gambar cilok dalam mangkuk dan latar belakang api serta cabai merah menonjolkan sensasi gurih dan pedas. Produk ini terlihat praktis dengan kemasan mangkuk menambah daya tarik bagi pencinta cemilan. Next slide. Nah, di sini tuh ada artikelnya. Di artikel ini membahas tentang sosok Bapak Mariono yang biasa dikenal dengan sebutan Joni. Nah, Pak Joni ini adalah seorang pedagang bakso sejak tahun 1987 sampai saat ini. Pak Mariono alias Mas Joni ini masih mengembangkan usahanya di bidang makanan khas Indonesia, mie ayam, dan bakso. Akan tetapi tidak hanya itu, Pak Mariono dan keluarga berhasil membuka lapangan pekerjaan baru di tahun 2017 dengan menciptakan produk baru berupa bakso cilok ayam khas Indonesia. Next. Tujuannya, nah di sini tuh ada tujuan produk yang ditawarkan untuk berbagai informasi dan pengalaman terkait cilok Joni. Blog ini dapat menjadi platform untuk menyampaikan sejarah cilok sekaligus membangun komunitas penggemar kuliner. Selain itu, blog ini juga berpotensi untuk personal branding penulis sebagai ahli cilok dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan melalui iklan atau penjualan produk terkait. Lalu, tujuan produk yang ditawarkan juga untuk meningkatkan penjualan cilok dan varian-varian lainnya, sekaligus kesadaran merek di kalangan konsumen. Selain itu, bertujuan untuk menciptakan loyalitas pelanggan dengan menjalin hubungan yang baik, sehingga mendorong pembelian berulang dan memperkuat posisi cilok Joni di pasar kuliner. Oke, selanjutnya ada analisis target market atau STP. Yang pertama di sini segmentasinya itu untuk demokrasinya anak-anak remaja hingga dewasa. Untuk geografis di daerah perkotaan yang biasanya memiliki populasi yang lebih padat dan perdesaan yang cenderung lebih menyukai makanan tradisional. Nah, untuk psikografis orang-orang yang menyukai makanan cepat saji dan familiar dengan rasa autentik seperti cilok. Nah, untuk targetingnya itu anak-anak muda dan pekerja karena mereka suka makanan ringan dan sering mencari cemilan di sela-sela aktivitas. Nah, yang kedua itu ada pecinta kuliner pedas dan gurih karena sesuai dengan gambar cabai dan template yang menggunakan makanan yang besar, gurih, dan nagih. Lalu untuk positioningnya, cilok Joni diposisikan sebagai makanan ringan yang memiliki rasa pedas, gurih, dan bikin ketagihan dengan keunikan pada ukuran dan cita rasanya yang memanjakan selera. Sesuai dengan template yaitu 1 gigitan langsung ketagihan. Next. Oke, jadi slide ini menampilkan produk dari cilok Joni yang terbagi dalam 3 varian, yaitu yang pertama itu kering, cilok tanpa kuah, terlihat seperti cilok biasa yang disajikan dalam porsi kecil. Terus yang kedua ada takeaway, cilok dalam kemasan, cocok buat dibawa pulang atau dinikmati kapan saja. Dalam gambar, ciloknya dikemas dalam wadah seperti toples kecil. Terus yang ketiga itu ada yang kuah, cilok yang disajikan dengan kuah, cocok buat yang suka makanan berkuah. Desainnya simple dan jelas dengan gambar produk di tengah dan warna-warna yang menarik. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, promosi melalui media sosial dan platform online, yaitu menggunakan platform seperti Instagram, GoFood, GrabFood, dan atau WhatsApp untuk mempromosikan cilok. Yang kedua ada inovasi menu, membuat variasi rasa atau isian cilok yang unik seperti cilok keju, cilok ayam, cilok isi ayam, atau cilok kuah pedas untuk membuat pelanggan tidak bosan dan selalu penasaran untuk mencoba.
Yang ketiga ada tempat strategis, yaitu mencari tempat yang strategis dan ramai pembeli, seperti sekolah, pasar malam, atau pasar minggu, untuk melakukan penjualan langsung. Next. Oke, di slide ini membahas analisis feeds Instagram untuk produk Cilok Joni. Di sini dijelaskan performa sebuah postingan Instagram berdasarkan beberapa metrik utama, yaitu yang pertama itu ada jangkauan. Postingan itu berhasil menjangkau 232 akun, di mana 29% adalah pengikut dan 71% adalah akun baru atau bukan pengikut. Yang kedua itu ada impresi. Postingan mendapat 301 impresi, yang berarti total jumlah tampilan dari postingan ini. Yang ketiga itu ada interaksi. Ada 15 interaksi yang terdiri dari like, komentar, dan simpanan. Dari sini 73,3% berasal dari pengikut dan 26,7% dari non-pengikut. Yang keempat itu ada aktivitas profil. Sebanyak 27 tindakan dilakukan pada profil, misalnya kunjungan profil, klik link, atau melihat detail kontak. Selain itu, ada perhitungan CTR atau click-through rate dan CR atau conversion rate. Jadi CTR itu dihitung dengan rumus seperti yang ada di slide ya. Jadi hasilnya segitu, dan CR-nya juga dihitung dengan rumus yang seperti yang ada di slide. Dan hasil CTR-nya itu 4,98% dan CR-nya 6,47%. Jadi kesimpulannya, slide ini mencoba memberikan gambaran tentang seberapa efektif postingan Instagram dalam menarik perhatian dan menghasilkan interaksi dari audiens. Selanjutnya ada analisis web blog, di mana jumlah tampilannya itu 31 dan pengunjung yang memasuki blog web yang kita buat itu ada 20. Jadi di sini ada perhitungan menggunakan teknik copywriting, itu perhitungannya 20 jumlah pengunjung dibagi 31 tampilan kali 100% dengan hasil 0,6% yang didapatkan dari pengunjung yang memasuki halaman web blog kami yang kami buat. Nah, lalu kesimpulan dari presentasi kelompok kami, penjualan cilok menurunkan tren yang stabil atau meningkat atau menurun yang disesuaikan dengan data kami. Hal ini dipengaruhi oleh faktor seperti lokasi strategis, harga kompetitif, dan rasa yang kualitas. Peluang pengembangan diversifikasi produk seperti menambahkan varian saus atau isi cilok, ekspansi pasar melalui platform digital atau kolaborasi dengan mitra bisnis, dan meningkatkan promosi melalui media sosial atau untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan rekomendasi fokus pada lokasi penjualan strategis dan jam operasional optimal, berinovasi pada produk agar tetap menarik bagi pelanggan, dan memanfaatkan media digital untuk promosi dan pemesanan online. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.